Terdengar cerita mistis tentang pesugihan di Gunung Gelap, di mana menantu, cucu, dan cucu menantu menjadi tumbal. Mereka terperangkap di alam astral gunung itu, dipaksa untuk memindahkan karung-karung berisi harta kekayaan. Semakin banyak karung yang dipindahkan, semakin besar pula kekayaan yang diperoleh oleh orang yang melakukan pesugihan. Suasana tengah malam, rembulan tergantung rendah di langit, menyinari pucuk-pucuk cemara. Hendra menyaksikan keindahan alam itu dari jendela kamarnya, lalu berjalan ke tempat istri dan 3 anaknya yang sedang tertidur. Dia merenungi kehidupannya, melihat keluarganya yang begitu damai dalam tidurnya. Namun, rasa khawatir menghantuinya, khawatir akan kehilangan mereka seperti yang terjadi pada ibunya, adik, dan kakak iparnya yang meninggal secara misterius. Hendra bersumpah untuk melindungi keluarganya dari ancaman pesugihan Gunung Gelap, karena kehilangan mereka adalah ketakutan terbesarnya. Isu tentang kepergian misterius orang-orang di keluarga Hendra menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Mereka berspekulasi bahwa Mbah Gatot, kakek Hendra, telah bersekutu dengan demit Gunung Gelap untuk mendapatkan kekayaan, dengan imbalan nyawa menantu, cucu, dan cucu menantunya. Awalnya, Hendra meragukan kebenaran isu tersebut. Dia tidak percaya bahwa kakeknya akan melakukan hal sekejam itu terhadap keluarganya sendiri. Baginya, cucu adalah bagian dari darah dagingnya, dan kakeknya tidak mungkin begitu kejam terhadap mereka. Namun, ketika Hendra mencoba mengkonfrontasi kakeknya untuk mencari kebenaran, ia malah mendapat kemarahan. Ini membuatnya semakin bingung. Kemudian, ia teringat akan nasihat bijak Kiai Imran, seorang tetua di desa mereka. Malam itu, dalam kesendiriannya, Hendra memikirkan kembali kata-kata Kiai Imran. Dia mulai mempertimbangkan logika dari isu tersebut. Jika kakeknya tidak bersalah, mengapa setiap orang yang mengambil sesuatu dari rumah kakeknya kemudian mengalami kejadian aneh dan kerasukan setibanya di rumah mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Hendra semakin penasaran, dan dia bertekad untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Demi mengungkap tabir gelap di balik kekayaan kakeknya, Hendra bersama dengan Kiai Imran berkomitmen untuk melakukan perjalanan spiritual. Mereka berdua akan melakukan perjalanan ke Gunung Gelap, sesuai saran dari Kiai Imran. Tanpa menunda lebih lama, Kiai Imran segera tiba di rumah Hendra. Mereka pun segera memulai perjalanan menuju Gunung Gelap. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya sampai di Gunung Gelap. Gunung itu terkenal sebagai tempat pesugihan, dengan kabar bahwa siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Gelap harus mengorbankan keluarganya, termasuk menantu, cucu, dan cucu menantunya. Dengan tekad bulat, Kiai Imran dan Hendra melangkah beriringan meniti jalan setapak yang curam. Mereka menuju ke sebuah titik keramat di Gunung Gelap. Di tempat tersebut, mereka berencana melakukan negosiasi spiritual dengan demit Gunung Gelap dalam upaya untuk mengungkap kebenaran di balik kekayaan yang tidak wajar itu. Hendra, ingatlah, saya hanya akan membuka pintu menuju alam astral Gunung Gelap. Bagaimana kamu menanggapi apa yang kamu lihat nantinya? Itu sepenuhnya terserah padamu, kata Kiai Imran saat mereka tiba di Punden Songsong Buwana. Ya, Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mencari kebenaran atas segala ketidakpercayaan yang berkembang di masyarakat, terutama mengenai kematian ibu, adik, dan kakak ipar saya yang diduga terkait dengan kakek saya dan pesugihan Gunung Gelap, jawab Hendra. Benar, Hendra, kau harus mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan berikutnya. Itu adalah tanggung jawabmu untuk melindungi dirimu, istri, dan anak-anakmu dari bahaya pesugihan Gunung Gelap, jelas Kiai Imran. Ya, Kiai, saya akan berusaha, kata Hendra. Sekarang, mari kita mulai, ucap Kiai Imran seraya duduk di sebelah Hendra. Ingat, tetaplah kuat dan jangan terpengaruh oleh apapun yang kamu lihat di alam astral. Tetaplah di tempatmu, lanjutnya memberi wejangan kepada Hendra. Baik, Kiai, sahut Hendra. Mulailah dengan berdoa. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita malam ini.
kata Kiai Imran sambil mengajak Hendra membaca basmalah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual. Setelah Kiai Imran membacakan serangkaian doa dan mantra kepada Hendra, tiba-tiba Hendra merasa berada di padang gersang yang luas, tanpa ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Sekujur tubuh Hendra tiba-tiba basah oleh keringat, meskipun baru saja dirinya merasakan dingin menusuk tulang akibat udara malam yang menusuk. Di padang itu, dia melihat banyak orang bergerak ke sana kemari tanpa henti. Mereka tampak sibuk, tak ada yang berhenti untuk bersapa atau berinteraksi satu sama lain. Masing-masing membawa karung yang berat, laki-laki memanggulnya sementara perempuan menggendongnya seperti penjual jamu gendong. Karung-karung itu teronggok di satu tempat seperti gunung kecil, dan orang-orang itu berusaha memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya di bawah terik matahari yang panas menyengat. Hendra memperhatikan dengan hati berdebar dari balik persembunyiannya di belakang sebuah batu besar. Matanya terbelalak ketika dia melihat wajah yang sudah tidak asing lagi baginya, wajah yang dirindukannya, ibunya yang telah meninggal saat dia masih SMA. Ibunya tampak sangat lelah, terseret dalam rutinitas memindahkan karung-karung itu dengan susah payah, hingga akhirnya terjatuh terjerembab dengan karung yang membuatnya terjatuh. "Ibu!" Hendra hampir saja berteriak ingin menolong, namun kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Dia hanya bisa menatap dengan sedih ketika ibunya disiksa dengan cemeti berduri oleh sosok yang berpakaian seperti algojo. Tangisannya tak terbendung melihat keadaan yang menyedihkan itu. Tidak hanya ibunya yang sudah meninggal, Hendra juga melihat adik dan kakak iparnya yang sudah tiada di padang gersang itu. Mereka berjalan dengan beban yang sama, membawa karung-karung di bawah terik matahari tanpa berhenti. Namun, yang membuat Hendra merasa aneh adalah ketidakkenalan mereka satu sama lain. Bahkan saat ibunya disiksa oleh algojo, mereka tidak bereaksi. Kemarahan memuncak dalam diri Hendra, ingin segera melarikan diri dan menghadapi mereka. Namun, kakinya terasa terpaku di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika adik dan kakak iparnya juga jatuh lelah dan disiksa oleh algojo, Hendra merasa tersiksa. Bahkan, ia tidak bisa mengeluarkan suara untuk berteriak, sementara orang-orang yang dicintainya disiksa di hadapannya. Tuhan Maha Besar! Seruan Kiai Imran menggetarkan suasana, dan tiba-tiba saja pemandangan itu lenyap. Hendra kembali ke alam nyata, duduk bersama Kiai Imran dengan mata yang berair. Cahaya rembulan memantulkan air mata Hendra, menyadarkan bahwa ia baru saja melihat penderitaan yang mengerikan. Tangisan sedih Hendra memecah keheningan malam di puncak gunung gelap. Kiai Imran mencoba menghiburnya dengan bijaksana. "Hendra, dengan menerima apa yang telah terjadi dengan ikhlas, beban yang kamu rasakan akan menjadi lebih ringan. Meskipun sulit, bahkan saya pun tidak yakin bisa melakukannya jika aku yang berada dalam posisimu," ujar Kiai Imran dengan penuh perhatian. "Benar sekali, Kiai. Saya akan mencoba, meskipun rasanya sangat berat. Sekarang, saya tidak lagi ragu untuk mempercayai gosip yang beredar tentang kakek saya. Tugas saya sekarang adalah melindungi istri dan anak-anak saya dari ancaman pesugihan Gunung Gelap. Saya harap Kiai dapat membantu saya dalam hal ini," kata Hendra di tengah-tengah tangisnya. "Dengan senang hati, saya akan membantumu," jawab Kiai Imran. "Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan agar kamu, istri, dan anak-anakmu terhindar dari ancaman pesugihan Gunung Gelap," lanjutnya. "Apa itu, Kiai?" tanya Hendra dengan antusias. "Jangan pernah menerima apapun dari kakekmu, apapun bentuknya," kata Kiai Imran dengan serius. "Jika engkau atau siapapun dari keluargamu menerima pemberiannya, nasibnya akan sama seperti yang kamu saksikan tadi. Jangan sampai keluargamu menjadi korban pesugihan Gunung Gelap seperti yang terjadi pada ibumu, adik, dan kakak iparmu." Kiai Imran memberikan peringatan dengan tegas.